Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk materi baru. Lanjutkan aja di sini. Ada. Ini kalau judulnya itu ini kan pertemuan 4 judulnya kan ya. Derajat disosiasi dan kesetimbangan. Ini kan ini. Nah, derajat disosiasi. Apa ya derajat disosiasi ya? Coba yang bisa siasi. Biasanya simbolnya bentar, ada tidak banyak diagram Pak itu loh Pak dan di sini. Ah, ya. Oke, ini kan lu apa itu tadi? Ayo, apa sudah derajat disosiasi? Yang tahu jawab. Kalau yang nggak tahu ya Pak ikut jawab. Izin masuk, Pak. Ya, sebut namanya dan 2 digit terakhir. 2 digit terakhir. Silakan. Pak izin Ya, jawab ya. Nama ya. saya Renatia Pramestia, NIM Nah, 430421017. Terakhir baik tutup. Oh, depannya 11, Pak. 11. 17. Oh, 17. Rena, ya silakan Rena. Ini pengetahuan saya ya Pak, dan juga cari sumber. Ya. Jadi untuk derajat disosiasi ini adalah suatu perbandingan antara banyaknya zat yang terurai dengan banyaknya zat mula-mula, gitu Pak. Jadi bisa dikatakan derajat ionisasi ini adalah ukuran seberapa besar reaksi digunakan dalam reaksi untuk menghasilkan produk itu sendiri. Oke, terima kasih. Derajat disosiasi itu dengan derajat ionisasi sama tidak ya? Yo. Derajat disosiasi dengan derajat ionisasi sama tidak ya? Beda, Pak. Beda. Bedanya di mana? Siapa ini? Kalau menurut saya ya Pak, kalau derajat ionisasi. Rena lagi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ini Pak. Silakan. Sama Pak, tidak? yang menurut saya. Sama Beda, tidak? Pak. Beda. Bedanya di mana? Kalau derajat ionisasi mungkin lebih ini ya Pak, bukan lebih ke perbandingan antara yang tadi penguraian zat yang lebih sederhana, kemudian yang terurai dan yang sebelum dan sudah, bukan begitu. Namun kalau derajat ionisasi itu seperti yang saya temui di larutan elektrolit begitu Pak. Jadi ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi bisa diukur dengan derajat ionisasinya itu berapa. Misal elektrolit kuat itu derajat ionisasinya 1. Jadi bisa terionisasi sempurna begitu Pak. Kalau kurang dari 1 begitu berarti ada yang sebagian begitu Pak. Kalau sepaham saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi derajat disosiasi tidak sama dengan derajat ionisasi. Kalau derajat ionisasi itu hanya berlaku untuk elektrolit, dia menjadi ion. Kalau derajat disosiasi itu mestinya untuk senyawa-senyawa yang bukan ion. Jadi sederhana, misalnya HCl tapi jadinya H2+Cl, ya bukan H+ dan Cl. Kalau H+ Cl namanya ionisasi. Kalau jadi H2 dan Cl2 namanya disosiasi. Disosiasi kan terurai. Nah, derajat disosiasi alfa itu di sini di bahasan ini ya, itu hanya terjadi pada kesetimbangan seperti yang Rena tadi kan. Perbandingan yang terurai dibagi mula, maka reaksinya harus kesetimbangan. Reaksinya harus reversible. Reaksinya harus reversible. Ya. Kalau reaksinya kesetimbangan, maka nanti ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Oke, satu contoh. Ya, saya tulis ya, nggak tahu. Jadi rekodnya nanti suaranya Pak Eko nih ya.
Misal, saya punya 2 HCl, kan? Dia kesetimbangan. Kesetimbangan. Reaksi seimbang itu, nah ini nyari kesetimbangan itu gimana ya? Satu sini aja ya. Reaksinya harusnya bolak-balik ya, ada enggak ya di laptop ya, kesetimbangan ya. Satu sini ya. Plus coba plus CL2. Ini kan, ini kalau dikasih fase, kasih fase, nah ini ya. Setelah mau kasih fase apa ya? Kalau ini kan fasenya masih gas, ya. Gas, ya. Gas. Kita pilih fasenya yang gas. Yang gas kan ada. Ya. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam kesetimbangan ini nanti hanya fase gas dan fase aki ya. Fase gas dan fase aki itu kita pernah dapat. Ya. Oke. Nah, misal biasanya nulisnya mula-mula ya. Kalau saya di sini punya zat sebesar A, mula-mula berarti kan belum terurai. Nanti Anda nulisnya ini reaksinya bolak-balik ya, jadi gini ya. Reaksi ke atas bawah. Nah, berarti pada saat terjadi reaksi berapa? Maka besarnya adalah A kali ini alfa. A kali alfa. A alfa. Ya, tergantung alfanya. Kalau alfanya 1 ya berarti A juga. Jadi habis alfa. Nah, kalau itu A alfa, bentar, ini berarti belum ada. Yang semula belum ada ya ini ya. Yang belum ada. Oh, harusnya tidak enak tempatnya. Nah, itu kan enggak ada. Nah, kalau ini A alfa, berarti di sini berapa tetap? Setengah A Alfa. alfa, betul ya? Loh, setengah alfa. Yang di sana? Ini Setengah juga. ya, setengah alfa. Setengah A. Ya. Nah, kalau begitu, setelah tercapai kesetimbangan, S gitu ya, setimbang jawabannya. Jadi ini berapa? Amin. Amin. Amin A alfa. Alfa itu kan di sana berarti ini berarti setengah A alfa. Nah, alfa itu ya. Ini berarti juga setengah A Alfa. alfa. Ini ya. Nah, tadi yang 3 Brena. Tapi alfa sama dengan ya derajat disosiasi apa alfa? Derajat disosiasi. Bandingan Nah, disosiasi. Perbandingan apa tadi? Dan yang bandingan terurai. antara mula-mula dan yang terurai, Pak. Sebelum dan sesudah. Kebalik toh ya, yang terurai Ya, yang dibagi terurai dengan mula-mula. ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau tulisan itu berarti R dibagi M gitu kan? Ya, R bagi banding M. Sama Ya, dengan A alfa, betul? A alfa, betul? Dibagi A kan? Sama dengan ini lah, ya, betulnya. Betul. Nah, ya, beberapa yang terurai ya, begini ya, alfa itu proses disosiasi. Ya, berikutnya. Nah, karena ini reaksi ini diterapkan dalam kesetimbangan, berarti ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang ini
Yang namanya reaksi kesetimbangan itu, ini tak punya lagi sampai contoh ini ya, ini contoh aja. Ya, tidak buat lagi. Oh, harusnya semua ya. Wajar deh. Tapi kalau semua dibuka di atas. Nah, kalau yang reaksi kesetimbangan itu berarti reaksinya habis atau tidak? Pereaksinya maksud saya. Reaksinya habis atau tidak? Reaksinya tidak habis. Jadi nanti Eko bisa terjadi kalau dikaitkan dengan ini loh asas likatele, tapi saya tidak bahas itu kan bikinnya dasar. Itu pergeseran keseimbangan loh, masih ingat? Sudah dapat belum ya? Harusnya sudah ya. Pergeseran keseimbangan kalau kiri ditambah maka geser ke kanan, kanan ditambah geser ke kiri, volume diperbesar, geser ke koefisien. Ya sudah Pak, tapi Ya, lupa. tapi lupa, alhamdulillah Lupa. disyukuri. Ya, saya tidak bahas itu. Nah, saya hanya keseimbangan toh, termasuk masuk teori asal dasar. Ya, jadi kalau ini, maka reaksi keseimbangan itu reaksi tidak selesai. Artinya produk ada, reaktan ada. Reaksi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Asas likatele itu pergeseran keseimbangan. Karena reaksinya kan ya kanan, ya kiri, yang gitu toh. Ya berhenti muter. Nah, ini tetapan keseimbangan yang K. Nah, sekarang kalau K apa? K. Kita kan udah tahu ya. Berarti konsentrasi produk gitu ya. Betul? Ya. Produk dikalikan gitu kan? Itu. Jangan lupa lo ini lo. Produk dibagi reaktan. Jangan lupa masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Gitu kan? Ini kan jadinya kayaknya. Betul? Ini yang kita untuk tata. Ya, ini soal kita. Kalau saya lihat dari materinya itu yang perlu kalian ingat, timbangan itu hanya untuk Ya yang Pak, satu. izin bertanya Pak. Oh, silakan siapa nih? Rena Pak. Rena lagi ya, silakan Rena. Siapa Rena? Ini Pak, kalau misal ada koefisiennya itu berarti nggak usah ditulis gitu Pak. Tuh, dipangkatkan koefisien itu. Nah, ini HCl kuadrat ini. Ini reaksinya Ya, kan berarti atas. Hukum kesetimbangan itu berarti produk dibagi reaksi dibanding masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, HCl koefisiennya 2 tidak tulis. Yang H2 dan Cl2 kan nggak ada yang nggak usah ditulis. Pak, Ya. permisi izin bertanya. Silakan. Itu yang huruf A itu yang derajat ionisasi itu alfa bukan Pak? Alfa. Iya, Terima kasih. alfa. Ya, derajat disosiasi itu alfa. Gitu dong. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya istijabah NIM 64. Kalau seingat saya itu, Pak, harga derajat disosiasi itu terletak antara 0 dan 1. Terletak antara 0 dan 1. Jangan terletak. Iya. Bernilai. Iya. Bernilai 0. Begitu. Bernilai Dan 0 sampai dengan 1. Nah, itu kan kalau semisal nilainya 0, itu berarti tidak terjadi. Iya. Iya, Terus tidak terurai. Ya. kalau
nilainya 1 berarti penguraian sempurna. Nah, Ya. sedangkan kalau di antara 0 dan 1 itu berarti disosiasi paham. Oke, begini. Kalau yang Anda maksudkan 0 sampai 1 itu namanya derajat ionisasi. Ya. Derajat ionisasi. Apa? Gitu. Kalau derajat ionisasi 1, contoh HCl itu asam kuat, maksudnya asam kuat. Kalau dia fasenya adi, ini loh ya, bukan gas loh ya. Gas itu dia akan terurai sempurna menjadi H+ dan Cl. Artinya HCl dalam larutan air dia dalam bentuk ion, tidak ada dalam bentuk molekul. Tidak dalam bentuk molekul. Tapi kalau misalnya saya ambil gula tidak mungkin terionisasi. Tidak mungkin terionisasi. Sehingga dia ini sama ini. Tidak mungkin terionisasi. Berarti nilai alfa derajat ionisasinya 0. Kalau asam cuka, asam lemah dalam lautan air tetap menghantarkan listrik kalau ditutup terus. Berarti ada ionisasi, tetapi alfanya tidak sama dengan 1. Ionisasi dulu ya. Ionisasi. Oke. Nah, ionisasi itu 0 sampai dengan 1. Tapi kalau alfa yang dimaksud derajat disosiasi itu terurai. Ya, terurai. Kalau terurai bisa terurai semua. Misalnya H2, HCl, jadi H2 dan Cl2. Kalau terurai semua berarti reaksinya tidak mungkin kesetimbangan. Seperti elektrolit kuat. Disosiasi loh ya, beda ionisasi loh Mbak. Nah, istijabah atau istijabah itu ya. Ya, jadi bedakan antar disosiasi dan ionisasi. Memang kadang sama yang monggo. Yang dimaksudkan elektrolit dan non elektrolit. Kalau ini kan non elektrolit, tidak mengajarkan arus listrik. Itu jawab belum kira-kira? Baik, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Jadi kalau alfa itu tidak mungkin 1. Kalau 1 ya habis dong. Ya, jelas tidak? Ini saya kira tidak perlu soal latihan yang ini ya. Cari K, cari ini perlu. Itu kan masuk hukum keseimbangan nanti. Asal nikah sulit. Kita lihat lanjut ya. Tidak usah ya. Oke. Nah, sekarang saya masukkan pada asam. Konsep keseimbangan tetapi dalam asam dan basa. Ini tentang asam dan basa. Asam dan basa. Ini dulu. Ini ada yang keluar tadi ya. Asam dan basa. Nah, teori yang kita pakai di pembahasan asam dan basa ini ada start 2 yang ajar bukan Pak Eko ya. Kok waduh ya rasanya. Ini ada start 2 yang ajar Pak Eko enggak? Bukan Bapak. Yang ajar sudah. Buworo. Sudah sampai apa? Sudah sampai apa, Bu? Sifat koligatif. Oh, berarti asam basa sudah dong. Kemarin sampai situ, Pak. Yang kesetimbangan ini. Ya. Sama ya. Dasar ya. Kemarin saya ingat kok saya ngajar asam basa ini. Ini dasar. Tapi ini materinya ada asam basa. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti berbeda sedikit. Contoh reaksi ada, tapi enggak sama. Ya sama Pak, karena belum pernah datang. Oke. Ya. Nanti kalau sama bilang ya. Jadi saya enggak usah ngulang rumusnya. Langsung konsepnya. Oke, ini asam basa. Asam basa itu secara teoritis ada 3 konsep. Tapi yang dipakai di sini loh ya, hanya teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius asam apa? Kalau sudah sampai koligatif berarti sudah tahu. Arrhenius. Loh, sudah sampai koligatif kok. Kok saya nyari-nyari di Mbah Google. Teori asam basa Arrhenius. Asam itu direkam ya, jadi Pak Eko nggak usah nulis sekarang. Asam itu adalah sesuatu
yang dalam larutan air melepaskan ion H+. Itu asam. Pokoknya melepaskan H+. Basa, sesuatu dalam air harus ada kata air intinya. Melepaskan ion OH-. Itu basa. Udah selesai. Asam melepaskan ion H+, basa melepaskan ion OH-. Nah, sekarang kalau saya punya HBr, asam mau basa? Asam. Asam, pinter, asam. Kalau saya punya ini apa? Basa. Basa. Kalau saya punya ini apa? Bentar, punya apa namanya ya? Kalau saya punya apa ini? Asam. Asam, Mbak. Asam. Kalau saya punya ini, Basa. Basa, Pak. nah, satu lagi biar 5. Basa. Belum selesai sudah begitu bahasa. Apa ini? Basa. Bahasa. Jadi Anda belum paham. Saya belum paham. Ya, dari arisnya belum pernah. Sudah sampai kuliah gitu. HBr asam betul. Karena terionisasi menjadi H+ dan Br-. Ya. KOH basa betul. Karena terionisasi menjadi K+ dan OH-. H3PO4 asam betul karena, ayo jawabannya Pak. Karena melepaskan ion H+ dan PO4. PO4 3-. nah itu yang hati-hati. Bisa H+ plus PO4 3-, bisa H+ plus H2PO4-, bisa H+ plus HPO4 2-. Karena H3PO4 itu namanya asam poliprotik. Asam lemah. Ya, asam lemah. Maka nanti ada Ka1, Ka2, Ka3 kalau dimasukkan ke kesimbangan. Ya, asam poliprotik. Di asam betul jawabannya. Yang ketiga, basa yo salah. Asam itu, wong itu H3PO4 kok. Ya toh? Coba dijejer. Masa ada unsur PO? Ada unsur PO. P besar O besar. Adanya P besar O kecil polonium. Ya toh? Asam yang kelima, basa yo salah, asam juga, asam sulfit itu. H2SO3, no SO unsur SO. So, bakso ya. Ya, ya tidak pakai hati-hati. Pemahaman konsep asam basanya diperhatikan, ditajamkan. Ini pendidikan atau kimia murni ini? Pendidikan. Pendidikan, Pendidikan Pak. calon guru loh ya. Tapi asam vitaminnya pokoknya ada hanya basa ada Iya, OH-nya, basa ada OH-nya dijebak Pak Eko. Oh, 3 kali. Ya, harus diperhatikan. Boleh enggak Pak nulis gitu? Mestinya enggak boleh, ini kan hanya untuk jebak Anda saja. Ini kalau anak SMA ya enggak mungkin saya tanya. Karena Anda jauh. Ya. Oke. Ini asam, basa, asam semua. Banyak. Untuk itu bisa ceritakan nanti lah kalau ketemu dosen-dosen di kelas mahasiswa itu apa itu pembelajaran pembel PK 2A SO 2 kali basa. Waduh. Ya. Oke, sekarang asam. Ya, asam tadi melepaskan ion H+. Melepaskan ion H+. Ya. Nah, melepaskan ion H+. Apa ini? Saya langsung aja biar cepat selesai ya. Selesai terus dulu ya. Betul ya. Nah, kalau basa, apa? Basa
melepaskan ion OH. Ini kan jadi bas pH toh. Saya nggak sampai pH ya. Kan jadi bas kimia datar. Nah, Anda tahu pH? Tahu pH? Pasti tahu. pH itu apa ya? Keasaman. Derajat keasaman. Derajat keasaman. Kalau pOH? Derajat basa. Ayo, apa? Derajat pH, basa, Pak. Derajat, iya. pH itu derajat keasaman. Kalau pOH derajat kebasaan. Hati-hati nanti ya. Ya, oke. pH derajat keasaman. pH sama dengan apa? Menlog Oke, pinter tuh menlog. Log ya. Menlog konsentrasi. Log konsentrasi ya. Oh, kayaknya saya punya ini materi. Tapi daripada nyari lah. Kalau pH? 14 Yonda yo PO. 14. Ini toh, kamu itu loh, yang ini toh ya. Oh, cucu 14 itu loh. Ini toh ya. Ya lah. Menlog OH. Nah, itu tuh pH menlog. Baru Menlog, iya toh. Kan ini kan lupa ini. Kalau pH plus pH sama dengan 14. pH, ngono toh ya. Kalau H plus kali OH min sama dengan bingung. Sudah, alhamdulillah. Berarti ini saya tinggal nunjukin yang materi yang sama. OH min sama dengan berapa? Gitu. KH2O, Pak. Nah, iya, berapa? Pangkat min 14 itu 14. Pangkat min 14. Banyu. Ya. Sekarang berarti kalau begitu, nilai pH rentangnya berapa? Air lautnya. Makanya di atas 0 sampai 1 gitu ya, batasnya 7,5 ya. Di 7 ke bawah bersifat atas. Di atas 7 bersifat Basa. Oke, di atas 7 bersifat basa. Sekarang satu pH. Saya punya sesuatu pH-nya sama dengan 2. Kalau pH-nya 2, berarti kalau gitu harusnya berapa? 10 pangkat min 2. 10. Loh, bagaimana? 10 pangkat min 2. Kalau saya punya pH-nya 2 min 2 min log 3, harusnya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. 3 kali 10 pangkat min 2. Sama gitu. Kalau pH-nya sama dengan 2 plus 3, harusnya berapa? Plusnya min 3 dikali 10 pangkat 2. Harusnya sama dengan Min 3 min 3, terus sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 2. pangkat. Nah, sekarang kalau ini jawabannya, yang terakhir yang saya tanya. H plus itu konsentrasi dong, molaritas dong. Ada molaritas negatif. Ada. Kalau molaritas negatif, jadi molnya negatif dong. Apa itu 3 dikali 10 pangkat 2, Pak? Ganti 3. ini. Oh, 3 kali 10 pangkat 2. Coba dihitung.
Kalau H plusnya 3 kali 10 pangkat 2, berapa terus PH-nya? 2 min log 3. Itu ngarang. Eh, Coba itu. min 2. Benar. Kalau H plus 3 kali 10 pangkat 2, berarti kan sama dengan pangkat 2 ya. Itu kan sama dengan log 300. Loh. Min log 300 apa itu? Berapa min log 300 itu? Ya sudah. Oh, enggak tahu. Nah, ini tinggal-tinggal saya kasih aja. Tuh, apa? Iya Pak, harusnya 3 kali 10 pangkat 2. Nah, kan bukan plus. Ini harusnya sepertiga kali 10 pangkat min 2 kita itu. Min log sepertiga itu kan sama dengan log 1 ditambah log 3. Kalau log 1 kan 0. 0 ditambah 3, rupanya itu log 3. Ya, ujungnya. Ya, ini hati-hati ya. Oh, PH itu P kecil hanya besar ya. Sekarang kalau saya punya HCl, ya, HCl bersifat apa? Asam. Nah, misalnya pH-nya 1, hapusnya berapa? pH-nya 1, berarti hapusnya berapa? 10 pangkat min 10 1. pangkat min 1. 10 pangkat 1. Satu. HCl. Kalau pH-nya sama dengan 5, hapusnya berapa? 10 pangkat min 2. Masih asam? Asam. Masih. Sekarang yang ketiga, kalau pH-nya sama dengan 8, berapa tuh? Berapa hapusnya? Sepuluh pangkat min 8. 10 pangkat min 8. Kalau hapusnya 10 pangkat min 8, berarti OH-nya 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 10 6. pangkat min 6. Kalau OH-nya 10 pangkat min 6, berarti POH-nya berapa? 6. Nah, 6. kalau POH-nya 6, pH-nya berapa? 8. 8. Kalau 8 asam atau basa? Asam. Asam. Basa. HCl bersifat? Asam. Nah, itu salah siapa? Ayo, oke, mantap. Bingung ya? Nah, iya, bingung. Nah, gini. Bingung. Ini kalau nyari H plusnya, silakan bertanya. Nyari H plusnya, itu akan sama dengan, salah, akan sama dengan 10 pangkat min 8 ditambah 10 pangkat min 7, atau akan sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 7 ditambah 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau gitu berarti akan sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 7.
Kalau dihitung pH-nya, pH-nya, oh, oke. Akan dihitung pH-nya bukan 8. Jadi H plusnya 10 pangkat min 8. pH-nya akan sama dengan 7 min log 1,1. Tuh, mana? Sama dengan berapa coba itu? Enam 6,9 Bapak. 6,9. Kalau 6,9 di daerah asam atau basa? Asam. Asam. Jadi pH HCl 68 ya tidak mungkin. Ya, HCl pH-nya 8. H plusnya 10 pangkat min 8 bisa ini 10 pangkat 8. Tapi pH-nya bukan 8. pH-nya H plusnya HCl 10 pangkat min 8 itu pH-nya 6,9. Jadi balik. Ini ada ini. HCl 10 pangkat min 8. Nanti kalau katanya HCl 10 min 8 pH-nya 8 teman. HCl 10 pangkat 8 pH-nya 6,9. Bertanya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya. Silakan. Itu kenapa 10 pangkat min 8 ditambah 10 pangkat min 7 ya Pak? Oke, kita ganti ya. Dan itu ada bunyi nanti ya. HCl harusnya 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Benar ya. Kenapa ditambah 10 pangkat min 7 gitu ya? Betul? Ini Pak. Nah, ini. Ini wujudnya larutan bukan? Wujudnya pastilah larutan. Konsep asam basa ini kan larutan. Gitu? Dalam larutan air. Berarti ada airnya. Gitu? Ada airnya. Air itu berapa? Air punya konsentrasi apa enggak? Nggak punya Punya Air pH-nya berapa? Air pH-nya berapa? 7. Netral Pak, Nah, 7. netral 7. Berarti punya H plus kan? Punya H plusnya 10 pangkat min 7 dah. ya, Nah, berarti ini H plusnya 10 pangkat 7 dari air. Ini yang dari HCl-nya. Nah, sekarang Anda coba. Kalau HCl-nya 10 pangkat min 1. Ganti. HCl-nya 10 pangkat min 1 coba. HCl-nya 10 pangkat min 1. Kalau HCl-nya 10 pangkat min 1, maka H plusnya berapa? H plusnya berapa? 10 pangkat min 1 tambah 10 pangkat min 7. Berapa H plusnya? Berapa? 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 7 berapa, saudara? 7 min log 0,1. H plusnya. H plusnya berapa? H plusnya HCl-nya berapa? 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 7 itu berapa? 10 pangkat Min? Enggak. 10 pangkat min 1 ditambah Enggak, Pak. Lagi piro, ngitung gitu kok suwe itu. Enggak fokus, Pak. Anda fokus. Ya fokus toh, ya. Berapa? Tuh, 23 mahasiswa 2 min 1 tambah 2 min 7. Berapa? Pakai Casio gitu. 2 kali 10 pangkat min 8 Pak, salah. Enggak. Itu kenapa itu ya Pak? 0,1 kali 10 pangkat min 7 ya Pak? Kemana? Jangan. Ini. Ya, sama satunya itu Pak.
0,1 kali 10 pangkat min 7. 0,1 kan 10 pangkat min 1 toh. Ya. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 7 berapa? 10,8. Lah ya podo nih toh. Nah ini saya kasih 1. 1 kali 10 pangkat min 7 sama dengan berapa? Nah ya podo toh. Jadi kan depannya tak jumlah gitu. Gitu. Oke. Nah iya, pangkatnya sudah tak samakan. Jumlah kan pangkatnya harus disamakan. Masuk 10 pangkat min 1 tambah 10 pangkat min 7 nanti 10 pangkat min 8 ya kata no. Betul. Betul. Nah, wes saya HCl 10 pangkat min 1 habisnya berapa? 1,00001 Kali kali 10 pangkat minus Nah. 1. itu persennya berapa? Apa? Sama dengan berapa? 1,000. Jadi sama dengan 0,1. nah, sama Iya. dengan 0,1. Sama saja 0,1. Sama saja 10 pangkat min 1. 1. Kenapa? Karena 10 pangkat min 7 itu kecil, diabaikan gitu. Ya toh? 10 pangkat min 7 jauh lebih kecil dari 10 pangkat min 1, maka diabaikan. Akhirnya dianggap tidak ada. Tidak ada memberikan sumbangan yang berarti. Makanya hasil 10 min 1 hapusnya 10 min 1 bentuknya 1 kan nanti jadi. Tapi begitu 10 min 8 kan masih kecil Pak. Makanya baru berarti. Artinya yang kecil itu berarti kalau yang kecil sekali. Ya toh? Kehidupan yang begitu sama Mas Muhammad Mustaqil Arif. Ya toh? Yang kecil itu dianggap berarti kalau yang kecil tidak ada. Maka yang kecil-kecil tidak dilewati. Oke, ini hanya menunjukkan saja saya nggak tanya. Ini kenapa saya tanyakan ini karena pernah saya ngajar mata kuliah ini juga mahasiswa bertanya ke Pak Eko, Pak ajar 10 min 8 B-nya berapa? Wah, pasti kamu ini saya B-nya di bawah 7 ya. Bisa Pak, bisa mula-mula memunculkan lupa itu diperhitung. Nah, pertanyaan silakan. Baca terus. Saya hari ini sampai 2:30 saudara ya. Saya mau tadi telepon pajak sama pajak. Pas ngajar aja kan ada telepon. Ya, oke. Tadi PH sudah. PH asam. Nah, asam ada 2 saja ya. Ini dasar saja. Asam kuat, asam lemah. Ya. Asam ada 2, asam kuat, asam lemah. Basa ada 2, basa kuat, basa lemah. Jadi lewat saja ya. Nah, bedanya asam kuat dengan asam lemah apa saudara? Beda. Asam kuat harus ini. Beda asam kuat dengan asam lemah. Satunya beda basa kuat dengan basa lemah apa bedanya? Jasa, gambar sini kan? Apa bedanya? Pak, Ya. kalau asam kuat mungkin dilihat dari pH-nya itu rendah. Kalau asam lemah pH-nya mendekati 7. Terus kalau asam kuat itu bisa itu Pak terionisasi sempurna. Kalau asam lemah kurang Pak. Begitupun juga untuk basa. Siapa? Kalau basa, Siapa ini? Yang Roja ngomong Pak. Oh, Roja. Terus. Maaf Pak. Terus. Kalau basa, kenapa Roja? Kalau basa kuat, pH-nya mendekati 14. Kalau basa lemah, pH-nya mendekati 7. Kemudian untuk basa kuat bisa terionisasi sempurna, sedangkan basa lemah kurang, Pak. Oh, itu ya. Ada yang menambahkan? Pak izin menambahkan dan mungkin juga Apa? sedikit bertanya Pak. Khairul Azhar Ya, Pak. ya, Yang
tadi kan yang Bapak sebutin kalau asam lemah itu yang Roja sebutin kan trionisasi sempurna seperti misalnya tadi HCl bisa menjadi H+ dan Cl-. Kalau asam lemah itu seperti tadi H3PO4 bisa menjadi H+ dan PO4 3- bisa menjadi H2PO4 2- bisa menjadi H3PO4 H3PO4 gitu Pak. Nah, itu pertanyaanmu apa? Bukan pertanyaan, Oh, bukan jawabnya. pertanyaan, iya menjawab, Oh. tapi juga sekalian memastikan begitu Pak. Belum saya jawab. Sebelum saya jawab. Kalau saya punya NaOH, NaOH ya, dia konsentrasinya 10 pangkat berapa ya? -6. pH-nya berapa? 8. 8. Dia basa kuat kalau lemah. Basa. Basa kuat kalau lemah. Lemah, Pak. Lemah. Basa lemah. NaOH basa lemah. Bisa kuat, Pak. Nah, ayo lemah mau kuat. Oh, jadi Kuat Pak. nah, tadi kan Roja bilang kalau mendekati 7 berarti lemah. Mendekati 14 kuat. Nah, NaOH di pangkat 6 ini basa lemah. Nah, kan begitu kan tidak begitu. Jadi lemah kuat itu dia ada derajat ionisasinya. Terionisasi sempurna atau tidak. Konsentrasi baru nanti larinya ke pH. Dia terionisasi sempurna atau tidak. Kalau dia terionisasi sempurna, maka dia masuk kelompok yang kuat, baik asam maupun basa. Ya, dilihat dari mendekati 7, mendekati 14, tergantung engkar sekali atau tidak. Sekarang Indonesia H3PO4 Ini Pak yang itu. ya, H3PO4 itu asam lemah karena dia poliprotik hanya ada 3. Jadi ionisasinya mestinya bertahap, ionisasi 1, 2, 3. Hanya ionisasi pertama itu Ka-nya lebih sangat besar. Artinya ionisasinya lebih sempurna yang pertama dibanding kedua dibanding yang ketiga. Apanya maksudnya? Sehingga yang dipakai itu biasanya hanya derajat ionisasinya Ka1 yang dipakai. H3PO4 menjadi H++ H2PO4 2-. H3PO4 timbangan H+ plus H2PO4. Ya, karena itu Ka-nya paling besar, orang tulis H3O4 menjadi 3 plus PO4 3- Ka-nya yang tadi. Satu. Itu yang betul itu satu. Ya, karena kan kecil sekali selisihnya, kecil sekali diabaikan. Baru tadi 10 pangkat -1 dengan 10 pangkat -7 saja diabaikan karena kecil sekali. Makanya nanti kalau Anda sudah masuk ke dunia nyata itu, Anda masih kecil ya Anda diabaikan, jangan sakit hati gitu. Ya masih kecil diabaikan. Pekanannya diabaikan aja. Jadi yang begitu ini sama dengan dunia nyata. Dunia nyata itu diabaikan. Nah, salah sedikit diabaikan. Ya. Kemarin saya kuliah yang lain 10% itu sudah kecil Pak. Itu dari berapa dulu? 10% dari 10 ya kecil satu. Kalau dari 1 miliar, 1 triliun. Nah, itu Indonesia ya. Ini Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi derajat ionisasi. Nah, kalau di praktikum, ada gelembung gas banyak, gitu kan? Menimbulkan nyala lampu yang terang sekali. Itu kan eksperimen yang kualitatif. Ya dari alfa. Jadi reaksinya kalau kuat berarti reaksinya irreversible. Tidak bolak-balik karena habis alfanya 1. Kalau lemah maka muncul alfa. Alfanya tidak sama dengan 1, positif dari 1, maka kemudian muncul kesetimbangan.
Ada KA1, ada KA, ada nilai alfa. Kalau asam lemah kan H plus sama dengan apa? Akar KA kali M gitu ya, salah besar ya. Ya, plus akar KA kali alfa sama dengan akar KA per M. Kalau diturunkan kan begitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bapak. Silakan. Siapa? Astria. Astria ya. Astria. Apabila dalam soal ya Pak, misal soal menentukan pH plusnya KA kali konsentrasi asam lemak tersebut. Diketahuinya itu KA-nya itu ada, misal ada 3 tadi, diketahui semua, yang dipakai itu tetap KA yang paling besar seperti itu Pak, atau ketiga-tiganya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jumlah. Yang betul itu jumlah. Yang betul kayaknya jumlah. Kalau di jumlah ketemunya jadi yang pertama. Karena pangkatnya minnya min besar. Kalau dihitung di Casio, ketemunya yang pertama. Kalau KA-nya biasanya selisih jauh. Makanya diabaikan. Pakai KA yang satu. Perhitungan loh ya, perhitungan memudahkan loh ya. Terusnya total. Karena reaksinya kan satu-satu jumlah. Jumlah KA-nya total. Itu Mbak. Ya. Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, saudara. Hari ini saya sampai ini dulu. Kalau ada pertanyaan, saya tak langsung ke kantor pajak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.